Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini sebenarnya namanya kopi pagi. Tapi agak kopi. Suka ngopi juga? Enggak suka. Kenapa? Ngeteh aja. Kenapa enggak suka Nggak bisa kopi? tidur nanti. Oh, emang apa hubungannya tidak bisa tidur sama kopi? Karena setelah ngopi lapar. Ya, saya nggak tahu, mungkin kebiasaan orang-orang kesehatan kayak gitu ya. Sudah ada patokan. Ini namanya Pak Ari. Nama lengkapnya adalah Insinyur Muhammad Yunus Arianto. Oke. Nah, beliau ini punya jabatan 2 sekaligus. Sebenarnya ada 3 atau masih banyak lagi, tapi kita pengen ekspos yang 2 ini adalah ketua yang Apindo, Ketua Apindo Sukoharjo. ketua Apindo Sukoharjo, dan satunya lagi adalah wakil ketua Kadin ya, Wakil Ketua Kadin Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Keduanya ini sinergi atau berbeda atau bagaimana? Ya, jadi Kadin dan Apindo adalah 2 organisasi pengusaha yang diakui pemerintah melalui undang-undang. Jadi dua-duanya organisasi pengusaha yang ada di pusat, kemudian yang ada di provinsi dan juga ada di kabupaten kota. Sehingga dua-duanya bersinergi mestinya. Satu-satu. Jadi kalau Kadin itu membidangi apa, kategorinya apa, kalau Apindo itu apa? Ya, jadi kalau Kadin itu kan Kamar Dagang dan tentu saja membidangi sektor-sektor industri dan perdagangan yang ada di suatu wilayah. Kalau Sukoharjo berarti di wilayah Sukoharjo. Kalau Apindo organisasi pengusaha juga, tapi di situ lebih fokus kepada sektor ketenaga kerjaan. Jadi kualitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, distribusi tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya, termasuk permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di suatu wilayah seperti itu. Kalau Pak Adi sendiri, nah itu pengusaha apa? Yeah. Jadi kalau saya ditanya pengusaha apa, sepertinya sulit menjawab dan tidak akan habis waktu 1 jam untuk menjelaskan di sini. Cuplikannya saja. Saya di sektor konstruksi, properti, kemudian sektor kesehatan, pendidikan, kemudian sektor pariwisata juga. Dan lain-lain. Oke. Dan lain-lain. Kebanyakan sektor servis, jadi pelayanan. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita coba. Saya tertarik dengan yang properti. Nah, ini properti ini seberapa menarikkah sehingga Pak Ari terjun di sana? Semua orang pasti butuh rumah. Semua orang pasti butuh rumah, dan jumlah penduduk semakin lama semakin banyak. Anak yang 20 tahun dulu masih anak, sekarang pasti sudah dewasa, menikah, pasti butuh rumah. Punya anak, butuh rumah. Itu tidak akan habis. Sehingga sektor-sektor properti itu saja mesti menjadi sektor yang primadona, karena kebutuhan primer orang kan pangan, sandang, papan. Papan menjadi Sekarang tambah satu lagi, pulsa. kuota. Oke. Ya. Jadi setelah itu ada kesehatan juga, ada tadi yang pendidikan juga. Nah, tapi sekarang kalau dilihat dari sisi Apindonya, ini anggotanya ada berapa Pak Ari? Di Sukoharjo di berbagai sektor. Jadi ada sekitar 50 anggota Apindo yang ada di Sukoharjo. Dari mulai sektor yang terbesar, PT Sritek, PT Konimek, PT Batik Keris, PT Dandiris, dan lain-lainnya, sampai ke sektor-sektor layanan kesehatan tadi, di rumah sakit, Indriati itu juga jadi anggota Apindo. Kemudian Malasuri itu juga jadi anggota Apindo dan lain-lain. Jadi semua sektor, semua skala usaha itu butuh menjadi anggota Apindo, karena di situ nanti akan terjadi kolaborasi, koordinasi terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan. Kemudian kalau ada permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama dan lain sebagainya. Iya, saya lupa. Jadi Solo Baru itu adalah Sukoharjo ya. Ya, Sukoharjo. Solo Baru itu mayoritas menjadi anggota Apindo, termasuk Atonomo, termasuk anggota Solo Baru, termasuk
Rumah Sakit Indriati dan lain sebagainya. Dan ada Kartosuro juga ya. Kartosuro ya, Rumah Sakit Karima Utama itu semua jadi anggota Apindo. Itu paling jauh ya kalau nggak salah di sisi barat ya. Ya, Sukoharjo ini jadi wilayah yang kalau boleh saya katakan menjadi penyangga dari kota Solo. Di Solo malah nggak ada industri. Di Solo malah nggak ada industri. Semua industri ada di penyangga. Penyangganya Solo paling banyak ya Sukoharjo karena kita masuk dari sisi barat sudah ketemu Kartosuro. Sudah masuk dari sisi timur sudah ketemu Palur, masuk di Sukoharjo. Karanganyar. Oh, Palur? Mojolaban itu Sukoharjo. Oh iya, Mojolaban Sukoharjo. Ya, Sukoharjo. Masuk dari sisi selatan Pulau Baru Sukoharjo. Iya. Solo itu dikelilingi oleh Sukoharjo. Penyangga ya. Penyangganya. Jadi 80% penyangganya Solo itu Sukoharjo, sehingga sektor ekonomi di Sukoharjo itu luar biasa dinamis dan luar biasa besar. Kalau Apindo itu sebagai anggota punya hak dan kewajiban apa? Ya tentu saja dia punya kewajiban harus selalu aktif, kemudian juga ada iuran anggota. Kemudian besarannya berapa? Enggak banyak. Enggak banyak. Ya, sesuai dengan skala industri. Oh, jadi beda-beda. Perusahaan besar tentunya beda dengan perusahaan menengah, beda lagi dengan perusahaan UMKM misalnya. Haknya dia mendapatkan layanan sebagai anggota. Kalau timbul permasalahan ketenaga kerjaan itu bisa kita layani, bisa kita dampingi untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau begitu apa resikonya kalau tidak bergabung di Apindo? Risikonya tentu saja informasi-informasi yang harusnya bisa mereka dapatkan di awal tidak mereka dapatkan di awal, sehingga antisipasi terhadap informasi-informasi itu terlambat mestinya. Oh, ini Apindo itu ada di seluruh Indonesia ya? Ada di seluruh Indonesia. Dan ada di semua provinsi. Ada di semua provinsi, hampir 95% ada di kabupaten kota. Oh, kabupaten kota. Ya. Dan mereka saling berkolaborasi dan bersinergi. Ya. Ya. Kalau Kadin ini geraknya di bidang apa? Kadin lebih bergerak di bidang industri dan perdagangan, sektor industri dan perdagangannya. Jadi kalau mau ekspor, kalau mau impor, kalau mau mengembangkan industri itu harusnya lewatnya Kadin, karena kita dilindungi undang-undang Kadin, undang-undang tentang Kadin itu ada sendiri ya. Dan pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan Kadin terkait penanaman modal, terkait juga informasi-informasi industri-industri yang apa saja yang bisa dikembangkan di suatu wilayah termasuk Sukoharjo, koordinasinya dengan Kadin, karena kita jadi menjembatani antara pemerintah dan antara yang nanti akan menjadi calon investor yang ada di wilayah itu. Apakah anggotanya Kadin dan Apindo ini berbeda? Anggotanya hampir sama. Hampir sama. Hampir sama, ya. Tapi ada yang beda nggak? Kalau Apindo lebih ke sektor-sektor yang agak sedikit besar, kemudian tidak sampai di sektor UMKM. Tapi kalau Kadin cakupannya lebih besar, dia sampai ke level yang paling bawah UMKM. Oh, itu UMKM. kita bina juga. Jadi UMKM yang ada di Sukoharjo itu di bawah binaan Kadin, di wakil ketua bidang UMKM ada juga. Kemudian tadi sama pertanyaan dengan Apindo ini, kalau misalnya mereka bergabung di Kadin, apa yang bisa mereka dapatkan? Ya, jawabannya sama tadi. Oh. Jawabannya sama. Mereka punya kewajiban dan punya hak. Termasuk juga dengan dunia perbankan juga kita bisa menjembatani apabila terutama bidang-bidang UMKM ini yang jadi concern kami saat ini di Kadin untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sukoharjo. UMKM di Sukoharjo ini kan sama seperti program Krusil di UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dia kan tidak punya manajemen yang cukup baik, kemudian akses ke perbankan juga terbatas, kemudian juga SDM juga butuh pengembangan, artinya butuh pelatihan. Lah itu Kadin hadir di situ. Kita menjembatani dengan dunia perbankan, kita hadir juga dengan pelatihan SDM, baik itu pelatihan terkait dengan IT, terkait dengan manajemen, terkait dengan operasional dan lain-lain. Itu yang mereka butuhkan. Kalau perusahaan-perusahaan besar mereka bisa jalan sendiri, tapi kalau UMKM ini kalau tidak didampingi tentu saja itu jadi suatu persoalan. Karena apa? Karena 95%
jumlah usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dengan hampir 95 juga persen tenaga kerja yang ada di UMKM itu jadi sektor itu. Jadi yang sektor-sektor besar, perusahaan-perusahaan besar itu hanya menyumbang kira-kira 1-3% dari seluruh jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Meskipun sisi kapitalitas atau modal perusahaan besar tentu saja lebih besar, tapi dari sisi jumlah kuantitas itu UMKM menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan bersama, karena 95% perusahaan itu di UMKM. Seperti itu. Peran bridging antara pemerintah dan Apindo serta Kadin apa? Ya, jadi kita di Apindo dilibatkan di lembaga kerjasama tripartit di pemerintahan. Jadi kita bersama-sama dengan pekerja, serikat pekerja, kita duduk bersama, sehingga ketika timbul permasalahan sifatnya ketenagakerjaan, kita bisa selesaikan bersama tanpa terjadi masalah di perusahaan misalnya. Berarti nggak masuk ke pegadaian ya? Karena dia mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah dengan masalah. Oh, malah masalah. Nggak bisa kembalikan. Iya, jadi terus kemudian setiap tahun kita juga merumuskan upah minimum. Upah minimum. Oh, itu perannya dari? Itu perannya di Apindo dan serikat pekerja dan juga pemerintah. Jadi setiap tahun kan kita harus menetapkan upah minimum. Kalau di provinsi ya provinsi, kalau di kabupaten kota ya kabupaten kota. Sehingga upah minimum yang ada di suatu tempat itu adalah hasil dari diskusi kita bersama antara usaha, kemudian serikat pekerja, dan difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga itu ditetapkan oleh keputusan gubernur, kemudian ditetapkan di Jakarta untuk menjadi upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti anggotanya ini sama juga, berapa, 50 tadi juga? Yang Kadin? Yang semuanya, ya. Itu yang harusnya kan semua ikut, tapi itu sekarang saat ini yang Apindo memang dia kita batasi hanya di perusahaan-perusahaan yang level-level menengah, karena yang level bawah, level UMKM itu difasilitasi oleh Kadin. Karena kan ketenagakerjaan di UMKM kan tidak terlalu banyak, padahal concern dari Apindo adalah di sektor ketenagakerjaan, sehingga kita alihkan ke Kadin. Bahkan kadang-kadang maaf, yang UMKM ini masih menggunakan manajemen sate Madura ya. Ya kalau kita dewe, beleh dewe, bakar dewe, jual dewe, nek apa itu pangan dewe. Ya, Pak Ari, kalau di Sukoharjo itu kira-kira sampai berapa persen sih UMKM-nya? Saya sampaikan tadi 95%. 95%? Ya, 95%, dan 95% populasi pengusaha itu ada di UMKM. Saya tebak, jamu ya yang paling besar. Salah? Jamu sektor unggulan di Sukoharjo. Tapi tidak besar. Tapi ada yang besar. Ya, ada yang besar dan banyak. Jadi gitu. ada yang skala. Kalau jamu itu memang kalau dengan masuk ke Sukoharjo itu ada patung jamu. Iya, itu masuk saya. Sukoharjo itu jadi ikon jamu. Sukoharjo adalah kota jamu, katanya seperti itu. Pusatnya ada di Muter. Itu ada yang besar. Kalau kita lihat, dengan pernah dengar Gujati itu. Oh ya? Itu perusahaan besar jamu. Itu di Sukoharjo. Sukoharjo. Sabtu Palon itu juga Sukoharjo itu besar. Tapi ada juga yang menengah, ada yang kecil. Kalau kita ke Pasar Nguter itu sentra jamu di sana. Jadi dari yang mulai besar sampai dengan menengah sampai dengan kecil itu ada di sana. Hari ada nggak kolaborasi mungkin yang Apindo atau Kadin kemudian menggabungkan dengan dunia kampus gitu? Ya, jadi saat ini kan memang kita sedang didengungkan oleh pemerintah, dalam ini Presiden Jokowi, untuk pendidikan vokasi menjadi suatu primadona. Karena kenapa pendidikan vokasi? Karena pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang nanti rencananya dia akan langsung bisa dipakai di dunia kerja, sehingga kalangan pengusaha menyambut baik itu. Tapi persoalan mendasar yang ada di negara kita adalah tidak adanya link and match antara kualitas lulusan, dalam artian output lulusan, kemudian kebutuhan di dunia kerja, dunia usaha, sehingga kebutuhan di dunia kerja, di dunia usaha itu kita carinya susah.
katanya lulusan perguruan tinggi banyak, tapi kadang kita cari, nggak usah jauh lah, cari marketing, cari apa itu susah, cari operator itu susah, sehingga dengan demikian kan tidak adanya link and match antara kualitas atau output lulusan di perguruan tinggi dengan apa yang diminta, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh kami sebagai dunia pengusaha. Saya butuh ini, tapi ternyata yang tersedia adalah itu, jadi kan tidak nyambung, sehingga konsen dari pemerintah sekarang adalah menyambungkan itu. Adanya link and match adalah suatu hal yang mendasar yang harus ada, karena supaya nanti perguruan tinggi itu menghasilkan lulusan yang benar-benar sudah siap kerja seperti itu, dan pendidikan vokasi menjadi jawaban atas itu. Sehingga baru kemarin itu ada nota kesepahaman adanya dalam tanda kutip pernikahan massal antara pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja. Kenapa pernikahan massal? Itu adalah karena kalau pernikahan massal itu adalah suatu hal yang wajib, artinya sah, ada MOU-nya. Setelah itu dilaksanakan. Namanya pernikahan kan setelah akad nikah kan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang yang sudah menikah kan. Nah itu harapannya seperti itu. Jadi kenapa massal? Karena kalau satu-satu terlalu lama, sehingga harapannya nanti perguruan tinggi vokasi itu harus menjaring sebanyak mungkin dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang ada di vokasinya itu. Kalau teknik ya berarti dia di industri manufaktur misalnya. Kemudian kalau kesehatan, vokasi kesehatan tentu saja dia di industri kesehatan, rumah sakit, industri farmasi dan lain sebagainya, untuk menjadi mitra kerjasama, sehingga apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja benar-benar bisa dipahami oleh dunia pendidikan, kemudian itu bisa dilaksanakan. Salah satunya adalah penyesuaian kurikulum, sehingga kurikulum yang nantinya akan benar-benar dipakai di dunia pendidikan vokasi itu adalah kurikulum yang nanti akan dipakai oleh lulusan itu ketika mereka akan bekerja. Kalau sampai saat ini apakah sudah ada campur tangan antara dunia industri ketika akan menetapkan kurikulum kampus yang ada di Sukoharjo, kampus-kampus ya? Ada berapa kampus sih kira-kira? UMS itu ada besar, kemudian di Univet besar, kemudian nggak banyak itu. Nggak banyak ya? Banyak ya? Iya banyak. Tapi pendidikan vokasi menjadi hal yang penting. Tidak banyak. Tidak banyak. Mereka kan universitas, mereka adalah kampus-kampus akademik yang itu saja link and match itu yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri seperti kami. Kami butuh ini, sulit carinya. Seperti itu sih. Fenomena itu saya pikir juga dialami oleh semuanya di dunia industri. Berarti belum ada antara sinergi antara dunia kampus dengan dunia industri yang mungkin difasilitasi Apindo atau Kadin gitu, atau gimana? Jadi kemarin sudah ada MOU, sudah ada nota kesepahaman, sudah ada membuat suatu kerjasama ya dari di tingkat ketua umum kami di Jakarta kemarin, baru hari kemarin. Ini hari apa? Kamis ya, hari Rabu ya. Hari Rabu. Kemudian disaksikan juga oleh Mas Menteri Makarim ya, dan juga Mas Dirjen Vokasi. Jadi dua-duanya ini Mas, karena memang masih muda dan harapannya ini bisa jadi sparring kami di dunia usaha untuk tetap bisa maju bersama seperti itu. Ada dua ketua umum kami, di ketua umum Apindo kemarin juga hadir Mas Sukamdhani Said, kemudian di ketua umum Kadin Mas Rosan juga waktu itu hadir kemarin, itu kita tanda tangan bersama, sehingga nanti itu bisa jadi tolak ukur ke bawah sampai dengan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Iya, sekarang kan memang sampai sejauh ini memang masih sedikit ya yang kurikulum itu benar-benar penetapannya itu ada campur tangan dari dunia industri, sehingga kalau misalnya nanti lulus itu ya mereka lulus ke sana kerja itu ya sudah biasa gitu loh. Ini kan sampai saat ini masih jarang ya? Atau ya, jarang. Tapi ada sebenarnya ya? Ya, jadi kalau saat ini memang di pendidikan vokasi yang sudah sebenarnya melakukan itu meskipun belum maksimal, seperti di Politeknik itu tentu saja mestinya kurikulumnya sudah paling tidak banyak menyesuaikan dengan kebutuhan, karena mereka perbandingannya adalah 1:2:3. Hanya satu bagian di kampus dengan teori-teori pendahuluan dan lain sebagainya, kemudian 2 dia di lab, kemudian 3 dia di luar dalam artian magang, PKL dan lain sebagainya, sehingga harapannya jawaban atas yang
kemarin ditandatangani itu adalah di pendidikan vokasi, dalam hal ini di Politeknik. Dan Politeknik menjadi harapan kami di dunia industri, di dunia usaha untuk bisa menjadi partner, sehingga ketika kami akan membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya siap pakai, sifatnya terampil, itu bisa kita peroleh di Politeknik. Karena paling tidak saat ini yang mendekati tenaga kerja yang siap kerja itu ada di Politeknik, karena di pendidikan vokasi baik itu yang D3, D4 maupun yang magister terapan ya. Nah, kalau masalah-masalah tadi kan UMKM di Sukoharjo itu ada sekitar 90-an% ya. 90 atau 94? 95%. 95. Itu kan jumlah yang sangat excellent gitu loh. Nah, mereka masalah yang sangat krusial dihadapi itu apa? Persoalannya adalah di permodalan. Wow, itu masalah klasik ya. Masalah klasik, sehingga kami harus menjembatani antara pelaku UMKM dengan dunia perbankan. Tidak hanya perbankan, mungkin PPR, kemudian koperasi dan lain sebagainya. Apa perbankan juga sulit untuk didapatkan? Sebenarnya tidak sulit, tapi kadang mereka tidak punya akses, belum punya akses, belum punya akses ke arah sana, sehingga kita membuka akses itu. Sehingga kalau membutuhkan permodalan bisa lebih difasilitasi oleh lembaga keuangan. Kalau di Sukoharjo UMKM itu yang dominan usaha apa? Jamu tadi. Jamu itu yang pertama. Jamu, pada kota jamu. Terus apa lagi? Oleh-oleh, handicraft, kemudian rotan. Itu sebenarnya kualitas mereka sudah kualitas ekspor. Kalau dengan ke Terangsang itu ada rotan, ke Serenan ada di daerah Serenan itu ya. Itu jadi meskipun itu masuk Klaten, tapi sebenarnya itu banyak kok yang Sukoharjo itu sebenarnya itu ekspor perbatasan ya, mebel ya, mebel, kemudian yang oleh-oleh itu juga ada banyak, yang terutama yang jamu itu. Jamu itu besar dan banyak ya. Campur tangan pemerintah apa itu yang sudah dilaksanakan? Campur tangan pemerintah tentu saja mestinya sudah fasilitasi itu, karena mereka punya dinas perdagangan. Tapi kadang-kadang pemerintah itu kalau misalnya masih baru mau tumbuh itu belum dapat support ya. Jadi kalau udah gede baru disupport. Ya, ketawanya jelek banget. Kalau industri pariwisata gimana di Sukoharjo? Pariwisata cukup bagus saat ini sebenarnya. Sebelum Covid ini kami sudah diskusi dengan pemerintah untuk menumbuhkan pariwisata di Sukoharjo, tapi dengan adanya Covid ini kan tentu saja berpengaruh, karena sektor yang paling terpengaruh di era Covid ini adalah sektor pariwisata dengan segala turunannya, termasuk hotel, termasuk oleh-oleh, termasuk transportasi, kuliner, itu kan semua kena itu. Kalau di Sukoharjo kuliner apa yang mungkin jadi tinggi hitnya itu? Sukoharjo kuliner banyak seperti Solo ya. Jadi industri kreatif di bidang kuliner kalau kita lihat Lokarto, ayam itu kuliner. Itu sekarang sudah di Karanganyar ada dan beberapa tempat yang lain. Nggak salah di Hartono apa Eko Hartono toh. Di ada mall ada juga ya kalau nggak salah itu ya. Sudah masuk ke semuanya. Itu juga dulunya UMKM, sekarang sudah UMKM. Iya, sekelas presiden ya. Sekelas presiden yang jajan ke sana. Berarti saya juga kayak presiden ya, karena kena ke sana. Oke. Nah, kalau misalnya industri yang mungkin tidak besar tetapi parsial, tapi itu mungkin berpotensi. Apa menurut Pak Ari yang di Sukoharjo itu? Ciu? Bukan. Sebenarnya ciu, tapi saya nggak ngomong. Ciu jadi sektor yang cukup ini juga sebenarnya. Jadi icon ya. Ciunya itu maksudnya itu kan. Maksudnya alkohol ya? Iya, alkohol. Bukan diminum. Iya, tapi ada yang diminum juga masalahnya. Itu sentra-sentra resmi sebenarnya. Iya. Alkohol itu, sentra alkohol ada itu di ya kalau disebut Jalan Ciu juga masuk ke barat, ke timur ya.
Iya. Itu resmi sebenarnya, tapi tidak untuk diminum, tapi untuk industri. Disalahgunakan. Ya, jadi saya malah pengen tanya, kebanyakan yang dari alkohol itu digunakan untuk apa ya? Tentu saja itu ada di kesehatan ya. Untuk steril, untuk bersih. Itu kan butuh alkohol, paling tidak alkohol 70%. Tapi kemudian, untuk ngolah ya dibersihkan ya, bukan di sini. Kemudian saat ini COVID ini kita harus selalu hidup bersih, cuci tangan. Wah, naik berarti ya. Terus kemudian cuci tangannya harus dengan hand sanitizer. Hand sanitizer itu plosannya dari pakai alkohol 70%, sehingga itu jadi sektor yang cukup bagus ya. Karena semua orang butuh hand sanitizer. Kemarin harganya jadi melonjak, banyak sekali tuh masker, hand sanitizer cari susah. Tapi sekarang sudah mulai di tingkatnya kapasitas produksi teman-teman yang ada di industri farmasi itu sekarang sudah mulai ada cukup banyak tersedia di pasaran. Itu kan bahan dasarnya tebu ya, tetes tebu. Iya. Kan nggak musim, tetap masih bagus mendapatkannya. Sektor itu masih tetap bisa menyediakan. Artinya saya kurang tahu juga mereka mencari bahan bakunya kemana, tapi kalau tidak itu masih. Program ke depan Pak Ari antara Apkomindo dan Kadin apa yang akan dilaksanakan? Mungkin setelah tadi ada MOU dan sebagainya. Ya, kita lihat sektor-sektor mana yang menjadi primadona saat ini. Kita akan menghadapi COVID yang semua orang belum pernah mengalami. Kita lihat dari sisi sektor yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, kemudian sektor konsumsi, kemudian sektor-sektor yang lain, manufaktur dan lain sebagainya cukup terdampak. Sehingga kita perlu pendampingan ke arah sana. Tapi kita lihat juga sektor-sektor yang saat ini tidak terdampak malah berkembang. Sehingga kita juga mereka juga butuh support ke sana, dan kita Apindo dan Kadin support ke arah sana. Seperti industri kesehatan itu ke depan nanti saya pikir menjadi suatu hal yang tetap bisa maju karena adaptasi kebiasaan baru dari masyarakat terhadap dunia kesehatan, terhadap farmasi misalnya atau rumah sakit itu menjadi suatu hal yang wajib. Kita tetap butuh hand sanitizer, kita butuh tetap masker, kita tetap butuh misalnya beli vitamin, kita tetap misalnya butuh ke rumah sakit untuk kita check up. Itu kan suatu hal jadi kebiasaan baru yang nanti tidak akan berhenti ketika COVID ini selesai, tapi itu tetap harus kita lakukan di depan sehingga industri kesehatan menjadi suatu hal yang cukup prospek, sehingga harapannya ketika dunia kesehatan, industri kesehatan itu jadi suatu hal yang prospek, itu mestinya kami membutuhkan SDM yang mumpuni, sehingga kami berharap ke para perguruan tinggi untuk bisa menyediakan itu, dan kami sangat berharap pada tenaga-tenaga lulusan vokasi dalam hari ini politeknik itu bisa menyediakan itu, terutama di sektor-sektor yang ke depan yang potensinya masih cukup besar seperti kesehatan, farmasi, kemudian yang lain ya, turunan-turunannya itu. Kalau di Sukoharjo yang punya politeknik ada berapa ya? Di politeknik kita lihat kalau warga itu kan warga AWTW itu Sukoharjo ya. Sekarang sudah di sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya, tapi dasarnya kan dari akademi. Iya, akademi. Ya, itu politeknik atau akademi atau sekolah tinggi teknik ya. Akademi teknik kan waktu itu akademi teknik warga, sekarang sekolah tinggi teknik warga. Pak Yuli. Manufaktur ya, manufaktur. Kemudian ada juga politeknik kesehatan di Sukoharjo, itu yang menyediakan tenaga kesehatan yang mumpuni di bidang vokasi. Nah, itu juga harusnya bisa menjadi mitra kami di dunia industri. Walaupun pasti sudah umum ya, tapi saya akan tetap tanyakan harapannya apa nih untuk ke depan. Harapan kami tentu saja itu tadi. Ketika kita membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, itu sudah tersedia, sehingga kami tidak kesulitan lagi untuk mencari
lulusan yang siap kerja. Harapannya seperti itu tentu saja terhadap dunia pendidikan. Apakah Apindo atau Kadin itu ada mungkin hubungan dengan Disnaker gitu juga? Ya, kami mitra di Disnaker. Ya, kami mitra di Disnaker sehingga ketika kami membutuhkan karyawan, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan pekerja, kita mestinya pertama yang dikontakkan Disnaker karena mencari kerja kan cari kartu kuning itu, nah, kartu kuning itu kan ada di Disnaker dan mereka juga punya BLK sehingga kalau nanti butuh tenaga kerja kita bisa menghubungi mereka. Oke, Pak Ari, terima kasih kehadirannya, atensinya, informasinya yang cukup komprehensif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan ada sinergi ini yang diharapkan, sinergi antara dunia kampus dengan dunia industri dan government. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini.